Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manda Fatima dengan NIM 23040408. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fase perkembangan peserta didik yang meliputi aspek kognitif, bahasa, kepribadian, dan interaksi sosial. Yang pertama ada kognitif. Kognitif menurut Williams dan Susanto adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seseorang itu bertingkah laku, bertindak, dan cepat atau lambatnya. Selanjutnya ada tahapan perkembangan kognitif anak. Yang pertama ada sensori motor. Usia perkembangan kognitifnya adalah 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada pre-operasional. Usia perkembangan kognitifnya adalah 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada konkret operasional. Usia perkembangan kognitifnya dari 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat ada formal operasional. Usia perkembangan kognitifnya dari 11 sampai 15 tahun. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini meliputi faktor bawaan, faktor kematangan, faktor minat dan bakat, dan selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi faktor lingkungan dan faktor pembentukan dan faktor kebebasan. Lalu yang selanjutnya ada bahasa. Bahasa sesuai dengan fungsinya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Bahasa merupakan alat pergaulan. Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada kesehatan. Kondisi kesehatan yang kurang baik membuat anak mengalami kelambanan perkembangan bahasa. Yang B, inteligensi, yaitu tingkatan intelektual mempengaruhi perkembangan bahasa. Anak dengan keterbelakangan mental yang paling rendah sangat miskin dalam berbahasa. Yang C ada status bahasa ekonomi, yaitu anak keluarga miskin mengalami hambatan dalam berbahasa karena akses untuk literasi, yaitu mengenal huruf sebagai lambang dan bunyi terbatas. Selanjutnya yang D yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin ini merupakan vokalisasi anak perempuan lebih cepat sejak usia 2 tahun. Interaksi yang lebih intens antara anak perempuan dengan orang tua dan teman sebaya juga membuat perbendaharaan kata makin meningkat. Selanjutnya yang E adalah hubungan keluarga, yaitu pola asuh keluarga yang demokratis dan autoritatif yang memandang dan menempatkan anak sebagai bagian dari keluarga, membuat anak belajar dan memperoleh contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik dan memiliki kebebasan untuk menyatakan dan mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan melalui beragam bahasa. Yang terakhir ada akses komunikasi, yaitu keterbukaan dan dukungan untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, baik keluarga inti, keluarga besar, masyarakat, institusi atau lembaga pendidikan maupun media komunikasi untuk mendorong kemampuan berbahasa anak berkembang dengan optimal. Selanjutnya ada tahapan perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama ada prabicara. Prabicara ini usianya dari lahir sampai dengan 10 bulan. Yang kedua yaitu kata-kata pertama kemunculan nama dari usia 10 bulan sampai dengan 13 bulan. Yang ketiga kombinasi kata dari usia 18 bulan sampai dengan 24 bulan. Dan yang keempat ada tata bahasa dari usia 20 bulan sampai dengan 30 bulan. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian siswa adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang siswa yang bersumber dari kebutuhan yang diterima dari lingkungan. Misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Berikut ada
yang mempengaruhi membentuk kepribadian siswa. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetik atau faktor bawaan. Maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang tuanya, atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat kedua orang tuanya. Faktor eksternal ini maksudnya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang, dari lingkungan sekelilingnya, yaitu keluarga, teman, tetangga, dengan berbagai media audiovisual seperti TV atau media cetak seperti koran, majalah dan lain sebagainya. Lalu ada fase perkembangan kepribadian anak. Yang pertama ada fase pertama. Fase pertama ini pada usia 1 sampai 2 tahun. Fase kedua, fase perkembangan di mana rasa yang dimiliki seorang anak mulai berkembang karakternya sesuai dengan tipe pergaulan yang ada di lingkungannya, termasuk struktur tata nilai maupun struktur budayanya. Fase ketiga ini disebut juga fase kedewasaan yang berlangsung kurang lebih pada usia 25 sampai 28 tahun. Dan yang terakhir adalah interaksi sosial. Syamsu Yusuf Dalam Hamdani 2007 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Artinya, manusia belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Lalu ada tahapan perkembangan interaksi sosial. Yang pertama, pasca lahir. Yang kedua, 1 bulan atau sampai 3 bulan. Yang ketiga, 6 bulan. Yang keempat, 9 bulan sampai 12 bulan. Yang kelima, 18 bulan sampai 21 bulan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan interaksi sosial peserta didik, yaitu keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi olahraga, tingkat pendidikan dan kemampuan mental anak, terutama emosi dan inteligensi. Sekian dari saya.